Jadi resep itu ya ini pengalaman saya pribadi ya. Jadi awal saya jualan itu ya Lur ya. Jadi resep itu ya, saya awal jualan itu saya belum punya resep ya Lur ya. Jadi saya hanya ke tempat penggilingan ya kan. Jadi tempat penggilingan itu dia menawarkan ya Lur ya. Dia menawarkan gilingannya mau gimana? Enak, sedang, atau biasa. Nah, gitu. Itu awal jualan saya pakai yang sedang Lur ya, sedang karena saya mau jualnya di harga bijian 500 gitu kan. Saya jual di pakai yang sedang penawarannya gitu kan. Untuk resepnya seperti apa, takarannya seperti apa, saya nggak tahu sama sekali itu waktu itu kan. Ya oke lah kita pakai. Oke, rasanya enak, ya enak. Tapi saya pikir lagi ini kurang apa ya itu? Iya, badine mepet lah gitu kan. Oke, akhirnya panggilan berikutnya saya pakai dengan yang penawaran biasa ya Lur ya. Ternyata rasanya juga enak gitu kan. Rasa enak, nggak terlalu beda jauh dengan yang sedang gitu kan. Oke, dengan sisi itu kan perbandingannya antara sedang dengan yang biasa, harga penggilingannya biayanya beda ya kan dari situ. Oke, saya pakai yang biasa gitu Lur. Oke, saya memutuskan untuk pakai yang biasa gitu kan. Terus berjalan kemudian gitu kan. Nah, yang jadi kendala kalau kita hanya manut dengan penggilingan gitu kan. Ternyata ketika kita penggilingan yang bisa kita pakai itu tutup ya Lur ya. Otomatis maksudnya dia libur gitu kan. Kita pindah ke tempat penggilingan yang lain. Nah, itu problemnya Lur ya. Di tempat penggilingan lain itu dia belum tentu menawarkan hal yang sama seperti itu gitu kan. Ada yang menawarkan dengan mau dipakai sendiri, dimakan sendiri atau pakai jualan. Nah, kayak gitu kan. Oke, waktu itu saya pakai yang untuk jualan Mas. Oke, dipakai jualan. Tapi ternyata Lur, hasilnya rasanya beda. Akhirnya dari situlah ya kan. Dari situ ya ini kalau udah beda penggilingan itu kan pasti akan beda rasa, beda cita rasa, beda warna, beda kabeh Lur ya. Akhirnya saya memutuskan untuk oke lah, saya harus buat resep sendiri gitu kan. Akhirnya saya sih memang punya ada resep sendiri, tapi kan saya juga harus sounding ke beberapa teman-teman yang sudah jualan gitu kan. Terus saya juga ikut di grup Facebook ya, grup resep mental bakso gitu kan. Dari A, B, C, D, E ya, berbagai penjual itu ternyata resepnya beda-beda semua Lur. Wih, itu kabeh gitu. Akhirnya oke lah gitu kan. Saya pakai jalan saya sendiri gitu. Saya pakai perbandingan ini dan ini bagaimana gitu kan. Akhirnya oke saya buat resep sendiri dengan rincian yang begitu detail ya kan. Dagingnya berapa, tepungnya apa dan apa aja gitu kan. Terus bumbu-bumbunya mulai dari garam, bawangnya berapa udah tak tulis rinci ya. Akhirnya oke. Pas rasanya enak ya kan, rasanya enak. Tapi ada tapinya ya. Waktu itu saya awal pertama kali bikin resep itu pakai soda kue, pakai telur, terus pakai kecap ya, 3 item ini kan. Ternyata dari 3 item ini ya, saya pelajari ya, soda kue. Oke, awal pertama soda kue yang bikin saya. Bagus sih adonan itu bagus sih kan. Pertama dibuat bagus. Tetapi kelemahannya soda kue ketika adonannya indah didandang agak lama gitu ya. Nanti kelamaan dia tuh baksonya akan menyusut jadi kecil gitu ya, menyusut ya. Oke, akhirnya resep berikutnya saya revisi lagi tanpa soda kue ya. Oke, soda kue saya hilangkan. Bikin lagi sudah. Terjadi lagi, bikin lagi. Bagus, adonan enak, semantap, warnanya juga bagus kan. Saya masih pakai kecap juga itu. Tapi ada tapi nih. Adonan yang bakso yang nggak habis ketika sudah masuk di dandang, bekas dari dandang gitu ya. Di hari kemudian dia ada bau-bau yang kayak amis-amis kayak gimana gitu. Pokoknya ada bau yang kurang enak lah ya. Tapi baksonya sendiri masih enak. Tapi ada aroma yang bikin kayak nek-nek gitu ya. Oke, akhirnya tak cari-cari ini apa. Ternyata apa Lur? Telur. Ya akhirnya tak revisi lagi Lur ya. Tak revisi lagi saya nggak pakai soda kue, nggak pakai telur ya kan. Oke, masuk pengiriman berikutnya. Oke, mantap nih udah cocok nih sebenarnya. Cuman ada masih kayak aku merasa ada yang berbeda gitu kan. Kalau dulu saya ikut resepnya penggilingan itu ketika saya merebus bakso, kuah dari bakso itu tidak butek ya Lur ya. Dalam artian tetap bening ya. Paling tetap putih karena adonan itu kan. Tapi ketika saya pakai kecap gitu kan,
itu kuah air buah rebusan itu akan berubah warna jadi coklat, Lur. Ya, akhirnya saya putuskan lagi untuk menghilangkan kecapnya. Nah, akhirnya di situ kecap. Tapi saya masih berpikir biar bagaimana caranya agar hilang kecapnya tapi warnanya tetap cantik. Ya, ternyata ada di permainan tepung, Lur ya. Jadi ada tepung. Ya, tepung yang bikin adonan agak berwarna cantik itu ternyata tepung sagu aren ya, Lur ya. Nah, ini penting. Jadi teman-teman, kalau pengen warnanya agak coklat, kecoklatan ya, tanpa kecap itu masih bisa pakai tepung sagu aren. Nah, gitu kan. Kalau teman-teman pakainya tapioka aja, itu nanti adonannya jadi warnanya putih. Putih bersih asli kalau pakai tapioka tok ya kan. Makanya saya perbandingkan dengan 1:1 itu tepung tapioka dengan sagu aren, Lur. Nah, ini warnanya sudah agak lumayan coklat gitu kan. Oke. Jadi gitu loh ya. Untuk membuat resep itu harus dicoba satu persatu gitu kan. Dan kalau lihat dari resep dari teman-teman semuanya itu beda-beda semuanya, Lur. Jadi teman-teman kalau mau jualan ya inspirasi dari lain resep lain itu boleh, tapi tentukan sendiri nanti ketika teman-teman coba ya kan. Oke. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.